Jadi kalau tiba-tiba dapat dunia yang jauh sekali berbeda, and I was like, oh, ada apa nih? Kenapa purpose-nya Tuhan tempatkan saya di situ? Bagaimana mama papa menangis, bagaimana mama bangkrut dengan semua perhiasan emas-emasnya dijual hanya untuk anaknya mau jadi fashion designer. Kemarin masuk 41 tahun Miss Mary, I was crying like a baby. Why? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, multi talenta dan juga punya banyak cerita. Nah, siapa lagi kalau bukan Karen Delano. Hai Miss Mary. Senang sekali, pada akhirnya saya ada di ruangan yang luar biasa dan disenyumin dari tadi loh. Thank you. I love it, thank you. Sama-sama. Apa kabar Miss Mary? Baik. Oh, I love ketemu Miss Mary pertama kali masuk ke sini langsung dikasih senyuman yang luar biasa walaupun pakai masker tapi terasa. Terasa di hati. Thank you so much. Nah, ini bedanya kalau narasumber biasa-biasa aja sama narasumber presenter handal yang sudah terbiasa di depan kamera. Betul ya? Iya, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi pertama-tama happy belated birthday. Terima kasih Miss Mary. I'm 41 now. Yes, same. Same ya. We are the same age. 1980. Oh my god. Nggak apa-apa. Tapi pasti nggak kelihatan kayak nggak kelihatan. usia 41 Kita karena kita maunya lebih muda ya. Iya. Iya, muda karena kita punya hati yang muda dan pikiran yang muda itu nggak bisa ditukar sama umur sebenarnya. Betul. Ya itu Benar. kata orang yang usianya 41 tahun ya. Tapi kalau ada kata netizen yang anak-anak muda pasti ya 41 aja. Iya benar. Tua kok sebenarnya gitu kan. Oke, tapi saya setuju sih, maksudnya semangat yang muda karena energi. My first impression ketemu sama Karen tadi, apa ya, maksudnya you're very young in spirit. Oh, thank you. Ya, dan banyak banget sebenarnya perjalanan hidup yang sudah kamu lalui. Luar biasa. Iya, makanya bilang punya banyak cerita. Yes. Ya, tapi saya percaya bahwa setiap cerita pasti membawa pelajaran berharga. Pastinya luar biasa. Oke, jadi sekarang mungkin lagi nanya kesibukan dulu nih. Berarti TV setiap hari syuting? Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pagi-pagi ambiar di Trans TV. Oke. Itu pekerjaan kita untuk menghibur ibu-ibu di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. 1,5 jam live. Itu tapi pekerjaan lumayan, mulia loh. Sangat mulia. Tadinya memang aku hiburan. tuh sebenarnya Miss Mary, I am not a comedian. Aku bukan komedian. Tidak pernah berpikir mau belajar jadi komedian. Tetapi pada akhirnya nggak tahu kenapa Tuhan mempertemukan sama orang-orang yang senangnya berkomedi. And I don't know his purpose loh. Exactly, kayak what? Kenapa harus ditemuin sama orang-orang yang di fashion industry itu semua serius dan semuanya tuh harus show dengan baju, penampilan dan lain-lain. Jadi kalau tiba-tiba dapat dunia yang jauh sekali berbeda, and I was like, oh, ada apa nih? Kenapa purpose-nya Tuhan tempatkan saya di situ gitu. You know, somehow kan kita berpikir what is this? Tapi ya itulah. Ternyata I know exactly masuk 41 tahun tuh kayak begitu banyak kebaikan Tuhan dan mujizat dalam hidup aku loh. Kayak nggak pernah nyangka gitu. Oh iya ya, ternyata waktu pandemi 2 tahun ini gaji nggak pernah dikurangin. Maksudnya sama manajemen. Iya kan. Masih bisa tetap mendapatkan income yang sama loh. Tidak berubah. Waktu itu 4 bulan tidak bekerja sama sekali, gaji tetap masuk. Karyawan masih bisa dibayar. Bahkan waktu Maret ya 2020 kan kalau nggak salah masuk COVID. Pandemi, betul. Februarinya tuh aku baru beli apartemen. Yang dimana tuh kayak
gimana nih mau udah dibongkar renovasi total gitu kan, tiba-tiba disuruh stop. Iya. And I was like, gimana nih bisa hidup kan? Iya. Bisa dilanjutin gak renovasinya? Tapi gak bisa lanjut renovasi karena peraturan apartemen. Betul. Tetapi in those 4 months, I was like amazingly bisa hidup loh, walaupun tidak bekerja. Punya kekhawatiran memang iya, tetapi kayak gak tahu tuh, jalan aja. Terus program TV di Trans TV juga yang lain kan waktu lagi COVID harus berhenti dulu gitu sesaat. Yeah. Kami tidak loh Miss Mary. Wow. Terus jalan, walaupun waktu itu ada beberapa tim yang memang kena. Jadi siapa yang nggak kena kita masuk di PCR segala macam, harus terus jalan syutingnya. Maksudnya live-nya nggak boleh berhenti. Padahal yang lainnya tuh semuanya udah taping, apa program yang lain masuk karena diberhentiin dulu. Kita enggak loh. Sampai pada akhirnya 1 tahun sudah acara televisi aku di Trans TV kemarin kita ulang tahun, nangis ya luar biasa karena kita ngerasa kok beneran ini bisa terjadi ya gitu. Yeah. Sometimes ya itu dia, kita nggak pernah tahu. Aku tuh nggak pernah tahu kemarin masuk 41 tahun Miss Mary, I was crying like a baby. Why? Because nggak tahu ya, kalau di rewind sebelum masuk 40 tepat di 39 pas mau ulang tahun 40 tahun di jam 12 malam, Tuhan tuh buat gue melek loh. Melek semelek-meleknya. Terus kayak dibukain semua cerita-cerita kehidupan 20 tahun yang lalu. Di saat masuk ke 20 tahun, dari 19 ke 20. And I was like, clearly God show me every important things in my life yang pernah terjadi, mau itu buruk dan gelap sekali, titik terendah, benar-benar titik terendah, atau yang paling menyenangkan. Waktu di saat sama orang tua, sama papa mama, itu dikasih lihat sama Tuhan semuanya. Waktu masuk 40 tahun kemarin. And in that time, myself as my God, kok Tuhan nunjukin semua yang pernah terjadi dalam hidup 20 tahun yang lalu. Kegagalan jadi fashion designer, kegagalan menjadi anak buat orang tua karena I was in drugs. Umur 20 loh, dengan pergaulan yang salah. Bagaimana mama papa menangis, bagaimana mama bangkrut dengan semua perhiasan emas-emasnya dijual hanya untuk anaknya mau jadi fashion designer. That time. Dan bagaimana berantemnya sama papa mama, aku berantem dan I was yelling to my mom. Yelling, like marah-marah karena memang mungkin emosi ya di usia 20 tahun seperti itu. Selesai sekolah dari Susan Budiarjo, diberikan papa investment, tukang jahit semuanya, bukalah brand. Tapi di saat itu hanya untuk senang-senang. And masuk ke pergaulan salah, got into drugs, masuk rumah sakit, hampir meninggal dunia waktu itu, sampai papa berdoa di kaki, dibilang aku cuma bisa dengar, Tuhan jangan sampai dia pergi, gantikan nyawa anak saya sama saya. Waktu itu papa begitu. So itu semua dengan clear loh Miss Mary, Tuhan kasih tunjuk, ini begini, lo tuh pernah begini ya Ren, lo pernah ada di sana, lo inget gak begini, lo inget gak begitu, lo inget gak waktu masuk 40. And I was like, apa yang Tuhan inginkan ya di perjalanan 40 ini. People say life begins at 40, right? And I was like, apa nih yang akan menjadi permulaan usia 40. Nah makanya kemarin masuk 41, I was crying like a baby, karena ternyata Tuhan cuma mau kasih tahu kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup lo adalah sebuah pembelajaran yang besar untuk menjadikan diri lo hari ini. And God said to me, it's the time. Terus, makanya langsung nangis kayak bayi. It's the time. Maksudnya it's the time itu adalah, go ahead if you wanna have YouTube. Go ahead if you wanna have that career on TV. Go ahead if you wanna. Ini kan clothing brand aku yang baru saja kemarin lahir di saat aku ulang tahun. Setelah 20 tahun gagal jadi fashion designer, and I can, you know, make my own clothing brand. Nah, I'm not a designer. Aku nggak bilang aku designer, tapi I say myself buat brand itu adalah creative director. And I was like, Tuhan bilang, okay, this is your time. Just go and grow. Go and go.
double J. And I was like, oh okay. Makanya jadi nangis. Nangisnya itu adalah papa mama tidak pernah melihat Miss Mary who I am exactly and actually in recently life. Sekarang ini seperti apa, bisa menikmati, bisa beli rumah, bisa ini tuh semua benar-benar pelan-pelan. And I was like, Tuhan, kok papa mama nggak ada ngelihat aku untuk menjadi anak yang baik gitu sekarang ini. Nggak bisa ngeberangkatin mereka waktu aku sekolah di luar negeri. Mereka yang tadinya mau lihat Amerika nggak bisa, aku sekolah di Amerika sendirian. Karena papa mama juga pelayanan di gereja. Dan waktu mereka pelayanan ya aku rusak. I was like, kok kenapa sekarang gitu. Dan mereka tidak melihat aku untuk apa ya, mungkin bisa dibilang seenak inilah. Dibilang enak banget sebenarnya tidak. Karena masih berjuang. Tetapi mereka tidak ada Miss Mary, sosok orang tua yang sebenarnya harusnya saya sebagai anak laki-laki tertua ya, sebagai anak-anak papa mama, harusnya kan bisa membuat mereka ya yuk kita jalan-jalan, menikmati tinggal di rumah aku gitu kan, biasanya kan gitu ya family. Menikmati kesuksesan anaknya. Betul, tapi kita nggak ada dan saya nggak ada papa mama. Nah itulah pada akhirnya Tuhan bilang bahwa kamu tahu nggak kalau investasi paling besar yang papa mama tinggalkan bukan harta dan uang dan keuangan yang baik, tetapi papa mama tuh meninggalkan satu hal yang besar buat saya dan itu sangat terasa adalah investasi doa. Doa. Jadi kayak sampai sekarang mereka masih ada, ya udah nih ada, nanti minggu depan ada, bulan depan ada, tahun depan ada. Jadi investasinya mereka nggak taruh di bank. Doa, jadi berkatnya berasalnya sekarang. Betul. So that's why I was super thankful. Masuk 41 tahun dan okay, I'm ready. Gitu Miss Mary. Go to the next level. Go to the next level. Grow. Yang benar, yang real. Yang benar. Ya. Okay. Karena kan ada yang go and grow karena emosi. Right? Banyaknya anak-anak muda mungkin tidak mengerti bagaimana mau go and grow dengan secara benar atau emosional. Nah dulu emosional. Karena melihat gue pengen dikenal banyak orang. Iya kan? Pengakuan. Bener kan? Pengakuan, citra. Iya kan? Pokoknya artis-artis harus pakai baju-baju gue dulu waktu masih jadi desainer. Ternyata salah semuanya. Karena memang yang Tuhan mau kan adalah lo harus kasih ke gue dulu. Dan bagaimana saya harus menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. So makanya masuk 41 itu adalah it's the time. It's the time. Oke, aku merinding dengar sharing dari Karen karena again sometimes menurut saya 2 tahun terakhir ini pasti banyak sekali orang mengalami momen yang luar biasa spiritually. And especially ya di usia-usia 41 gitu dan again saya sangat setuju sih kalau misalnya Karen bilang bahwa Tuhan punya caranya sendiri gitu untuk menunjukkan. Dan ketika tadi saya mendengar Karen cerita, to me I think mungkin ini juga Tuhan menunjukkan ke Karen bahwa I was with you every single moment of your life kan. Dari saat pas lagi tadi banyak banget cerita dari sejak kecil, dari sejak masa gelap, dari sejak masa bandel, dari sejak masa masa susah gitu sampai hari ini gitu kan. He was with you all the time, even until today gitu kan. Iya, jadi itu sih satu hal yang luar biasa. And thank you so much for sharing. Thank you. Dan sebenarnya ada satu hal yang mungkin kita sebagai manusia kadang-kadang lupa ataupun nggak tahu bahwa kita tuh kebanyakan berprasangka buruk tentang rencana Tuhan. And this time yang aku mau kasih tahu sama teman-teman melalui Miss Mary Podcast bahwa kita harus berprasangka baik seburuk apapun hidup yang sedang kita jalani. Berprasangka baik aja dulu bahwa Tuhan baik kok. Gitu. Dan itu sebenarnya yang agak susah sebenarnya, apalagi anak-anak muda ya, karena dunianya belum terlalu settle. But then again, mungkin sekarang kita sama-sama harus bisa berprasangka baik walaupun COVID is happening. Tapi like you, aku diajak muter di kantornya Miss Mary. Oh my God, the team is super big, the office is huge, and you have so many blessings. I think, right? God's grace. Exactly. It's really God's grace. Dan itu kan sebenarnya karena I also learn sukses itu karena kita yang mau kan.
Iya. Sembuh itu karena kita yang mau. Gak ada mau orang lain mau bilang Miss Mary juga mau cuap-cuap gitu di YouTube-nya untuk memberikan semangat. If you don't want that, you don't open your your heart, your arms to receive, and you want to change, it's not gonna happen. Yeah. Right? Exactly. Jadi ya artinya adalah if you wanna have change, well, wake up and smile every morning. Dan untuk senyum itu bukan dikasih tahu sama sebelah pasangan kan. Ketawa dong, senyum dong pagi-pagi kan nggak gitu. Yes. But then again people forget that. Mereka ngerasa bahwa why this is happening, right? Betul. Mereka hanya bisa complaining. Betul. Dan pada akhirnya mereka melewati itu skip the blast. Iya, dan makanya dibutuhkan waktu untuk sungguh-sungguh bisa mendapatkan wisdom seperti yang tadi baru aja diucapkan, karena waktu itulah 41 years is itu waktu yang sudah banyak banget dilalui sampai akhirnya ya mungkin kita Karen bisa menceritakan hal tersebut dan bisa mengucapkan hal tersebut ketika kita bilang kita benar-benar berprasangka baik terhadap Tuhan, karena we know we've gone through a lot of hell in the world. Yang sering kali what is it happening? Tuhan bercanda ya, kok sampai begini sih terjadi. Benar, 20 tahun loh Miss Mary. Yes. Untuk pembelajaran hidup. And I believe every one of us pasti punya pembelajaran hidup. Iya. Yang bingung adalah kok lama banget pembelajaran hidup itu terjadi. Betul, tapi itu ada untuk bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Exactly. Naroin pil narkoba lah di dalam gelas air putih buat pingsan lah waktu di saat upacara. Itu tuh pengalaman yang sebenarnya sangat menyakitkan. Ayo dong Kak, dapetin klien. Iya dapetin klien, tapi enggak. Mama dapat klien, akunya nggak bener. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.